Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Balik 2017 dan masih membahas masalah kinerja ekonomi 2017 dan prospek 2018. Ya Pak Wijan dan Mas Yuswa, kalau kita melihat segmen ini kita bicara tentang ekonomi digital ya. Sekarang ini semua orang membicarakan ya. Dan yang menarik adalah orang yang merasa dirugikan tokonya tutup. Tapi ternyata ada juga yang diuntungkan. Kalau tadinya dia hanya bisa jualan di satu toko, sekarang dengan digital dia bisa dibeli oleh seluruh Indonesia bahkan mungkin di luar negeri gitu. Jadi ini selalu ada plus minusnya gitu ya. Tetapi kalau melihat di lapangan ini kan banyak ada yang ngeluh, ada yang senang gitu ya. Nah, apa sebenarnya regulasi-regulasi yang dibutuhkan? Karena tadi pagi kalau kita lihat di satu media mengatakan bahwa perlindungan konsumen khususnya untuk ekonomi digital ini juga masih belum banyak sehingga bisa banyak konsumen dirugikan atas ekonomi digital. Apa Mas Yuswa komentarnya? Saya pikir ya ini dua sisi mata uang ya kalau kita lihat dampak dari dampak positif dari ekonomi digital ini akan ya tadi untuk marketplace ya, kita lihat marketplace-nya untuk khususnya bisa dimanfaatkan khususnya untuk UMKM dan juga pelaku usaha ya untuk mengekspan pasarnya bukan hanya di domestik tapi di luar negeri gitu ya. Betul. Tapi di sisi lain juga kita lihat ya tadi dengan adanya ekonomi digital ini ada efisiensi dari tenaga kerja juga gitu, sehingga itu ada faktor dampaknya gitu ya di sisi lain. Dan saya pikir juga terkait juga dengan bagaimana tadi kita lihat efektivitas dari ekonomi digital ini belum cukup efektif ya untuk mendorong ekspor, misalkan pasar ekspor kita karena sebagian malah besar banyak impor datanya menunjukkan. Itu dia makanya ironinya adalah sebagian besar barang-barang yang dijualkan di e-commerce ya, di pasar digital import ekonomi kita ya, barang-barang impor gitu ya, ironinya ya. Semestinya ini bisa dimanfaatkan semestinya khususnya untuk produk-produk olahan daerah di Indonesia kan kita lihat banyak produk-produk kita yang sebenarnya punya nilai tinggi, misalkan kesenian ataupun lukisan itu yang kita lihat batik yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Jadi bagus tapi kurang dorongan untuk menjual justru barang-barang di dalam negeri. Betul, ya itu yang menjadi kendala ya. Mungkin yang regulasi yang harus pemerintah harus benahi sehingga tadi benar-benar produk-produk dalam negeri yang dijual bukan barang-barang impor. Iya. Nah kalau kita melihat Pak Wijan kalau regulasinya itu kalau menunjukkan regulasinya itu relatif masih terlalu simpel di pemerintah, bahkan sekarang menimbulkan kontroversi antara yang tradisional dengan yang model online misalnya ya, transportasi misalnya kan jadi perdebatan gitu. Jadi sejauh mana sih regulasi dari sisi ekonomi digital ini memang lebih cepat untuk direspon sehingga juga dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen itu memang sama-sama menerima dari sisi regulasinya. Jadi kalau kita bicara ekonomi digital, pihak yang pasti diuntungkan adalah konsumen. Jadi masyarakat happy karena punya banyak pilihan dengan harga lebih murah, belinya lebih mudah, begitu ya. Nah, pihak pelaku ekonomi digital, e-commerce dan lain sebagainya, mereka happy dengan situasi ini. Tapi memang pelaku usaha offline dan lain sebagainya mereka merasa dirugikan. Jadi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ini sedang digodok termasuk perpajakan terkait dengan e-commerce ini. Betul. Ingin mencari titik temu sehingga semua pihak diuntungkan. Jadi apakah itu konsumer, pelaku ekonomi non digital, tradisional, kemudian pelaku ekonomi digital, termasuk juga supplier-suppliernya, supplier yang ada di Indonesia supaya mereka diuntungkan. Jadi dibuat suatu keseimbangan. Karena kita jangan salah, lawan utama kita dalam konteks ekonomi digital ini adalah supplier-supplier dari luar negeri. Yang dengan efisiensi yang diakibatkan oleh digital ekonomi, barang-barang mereka bisa masuk ke Indonesia dengan relatif mudah. Jadi ini sedang digodok. Ini tunggu sebentar, ini ada penelpon rupanya. Halo. Oh, dengan Pak Sarman. Halo Pak Sarman. Halo. Iya. Selamat malam Ibu. Pak? Iya Pak. Iya, apa kabar Ibu Apriliani? Baik Pak. Gimana Pak? Iya. Masalah topik kita pada hari ini masalah ekonomi digital ya Bu ya? Salah satunya Pak, salah satunya digital, ya. Bagaimana? Oh, salah satunya.
Jadi kalau kita lihat memang tantangan tapi juga peluang. Nah, tantangan bagi kita dari sisi tenaga kerja misalnya, apakah bahwa para tenaga kerja kita ini sudah betul-betul mereka mengerti bagaimana memanfaatkan IT ini. Ya, karena bagaimanapun kalau misalnya bahwa ke depan mereka bisa memanfaatkan daripada IT ini, tentu juga ini peluang untuk berwirausaha. Karena kita lihat anak-anak mahasiswa kita misalnya saat ini sudah banyak yang mereka membuka e-commerce sendiri, menjual pernak-pernik, menjual kaos, menjual topi dengan memanfaatkan IT ini. Tapi memang kalau tidak bisa, ini menjadi suatu tantangan. Apalagi kita lihat misalnya bahwa beberapa unit usaha kita ini memang sangat terbantu dengan IT. Katakanlah contohnya pelayanan tol misalnya, itu sangat terbantu dengan program IT. Kemudian ke depan juga kita lihat bahwa pola belanja masyarakat kita juga pelan-pelan juga akan mengarah kepada IT, kepada online. Nah ini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh generasi muda kita sebagai apa yang dilakukan peluang Kadin, untuk berwirausaha gitu. Iya Pak Sarman, yang dilakukan oleh Kadin DKI untuk mengantisipasi seperti apa? Artinya di satu sisi tenaga kerja juga akan terkena dampaknya, tapi di sisi lain menguntungkan. Nah, tapi kan harus ada juga dari asosiasi yang juga memberikan suatu usulan kepada pemerintah tentang regulasinya dan juga kepada para pelakunya sendiri. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Kadin DKI? Ya, tentu memang terutama kepada teman-teman kita pengusaha, kita sampaikan juga bahwa kepada para pekerja-pekerja kita ini, mereka juga harus dibantu bagaimana mereka juga akan lebih mampu memanfaatkan teknologi ini gitu loh. Karena bagaimanapun jangan misalnya bahwa kita lepas sendiri tenaga kerja kita ini, apalagi kalau kita bicara buruh misalnya, pekerja-pekerja buruh ini. Kalau ini dilepas, tidak berikan pelatihan, mereka tidak diberikan suatu pemahaman pendidikan masalah IT, ya tentu mereka akan tertinggal gitu loh. Nah, kami dari Kadin juga menghimbau, misalnya bagaimana pemanfaatan balai-balai latihan kerja ini bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman kita di pekerja untuk memperdalam masalah IT-nya. Nah, kemudian juga mungkin teman-teman pengusaha juga, bagaimana misalnya mereka juga mampu menyediakan sedikitlah anggaran untuk menambah wawasan daripada pekerja-pekerja ini untuk bisa memanfaatkan IT ini juga menjadi salah satu peluang mereka untuk membuka usaha. Jadi usulannya adalah perusahaan juga, ya Pak Sarman, jadi perusahaan juga harus menyiapkan dana untuk sertifikasi paling tidak ya, untuk membuat mereka punya keahlian lain di luar dari keahlian yang selama ini gitu ya. Mungkin melalui program CSR-nya mereka lah gitu. Ini merupakan himbauan yang bagus sekali ya Pak ya. Nah, lalu gimana efek kalau kita lihat ketenaga kerjaan kita nih, sektor informal kita naik nih Pak, termasuk juga di DKI gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya perlu dilakukan, karena dengan meningkatnya sektor informal ini orang mengatakan harusnya formalnya naik. Tapi kalau kita melihat dengan e-commerce, justru orang mulai dengan kerja sendiri, usaha sendiri. Nah, ini apa yang mesti dilakukan? Ya, memang gini ya, saya rasa yang saya katakan tadi Bu Ofiliani, bahwa memang kalau anak-anak muda kita ini mampu memanfaatkan katakanlah IT ini, mereka akan sangat-sangat lebih mudah untuk membuka usaha, ya kan, melalui online ini. Contoh misalnya seperti anak saya ini sampai sepengetahuan saya ternyata dia bikin kaos, tulisannya misalnya yang muda yang berkarya. Itu dia posting melalui berbagai medsos, ternyata itu laku. Nah, itu kan salah satu kreativitas. Jadi artinya bahwa memang sejauh anak muda kita ini mampu memanfaatkan teknologi ini, tentu akan membuka wawasannya untuk membuka usaha. Tapi kalau memang tidak bisa, nah ini akan menjadi tantangan bagi pekerja-pekerja kita. Nah, Pak, apalagi kita lihat saat ini banyak sekali anak-anak muda ya. Pak Sarman, anggota Kadin pun kan banyak yang protes juga dengan adanya regulasi yang tidak seimbang antara yang tradisional dengan yang e-commerce. Ini seringkali dianggap merugikan yang sudah ada. Nah, apa yang dilakukan juga oleh Kadin supaya dari sisi regulasinya juga ada keseimbangan begitu? Nah, ini kan Bu Afiliani kan sampai saat ini kan kita lihat bahwa undang-undang e-commerce ini kan masih belum selesai. Betul. Masih dalam perlu pembahasan. Makanya disinilah yang kami harapkan supaya pemerintah mempercepat regulasi ini. Ya, kita duduk bersama supaya betul-betul regulasi ini juga bisa menampung aspirasi semua pihak. Jadi tidak ada yang merasa misalnya dirugikan. Tapi bagaimana kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama memandang ke depan.
Karena bagaimanapun Pak Jokowi juga sampaikan ke Presiden kita, setiap detik, setiap menit dunia ini berubah, dan itu di sananya IT, gitu loh. Jadi ini yang perlu menurut hemat saya perlu dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana mempercepat daripada kebijakan atau peraturan mengenai e-commerce ini. Gitu. Oke, Pak, terakhir pertanyaan, kinerja 2017 dari anggota Kadin seperti apa, Pak? Bagus, jelek, atau biasa-biasa aja? Yang kalau saya bicara untuk DKI Jakarta loh Bu Apeliani. Iya, gimana Pak DKI? Kalau di DKI Jakarta memang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kan di 4 tahun terakhir ini kan tidak pernah menyentuh di angka 6%, paling tinggi 5,9%. Akan tetapi untuk tahun depan kami melihat bahwa prospek ekonomi Jakarta itu mungkin bisa tumbuh di atas 6%, karena ada indikator-indikator yang kita lihat. Yang pertama, APBD DKI Jakarta yang 70 triliun ini kita harapkan bisa diserap itu tepat waktu. Kalau kita berkaca dari tahun-tahun yang lalu kan itu penyerapan yang besar itu ketika memasuki bulan Agustus sampai Desember. Nah, ini kita harapkan dengan komitmen Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dengan katakanlah menyerap tepat waktu mulai Januari, kalau 77 triliun misalnya itu diserap per bulan, setiap bulan sampai Desember misalnya, berarti kan sekitar 6,4 triliun itu bisa bergerak. Jadi punya harapan ya Pak, 2018 lebih baik ya Pak? Iya, jadi artinya itu kan bisa menyerap menggerakkan sektor yang lain. Kemudian yang kedua, Bu Afal, ini yang kita lihat adalah Asian Games. Asian Games ini kan sangat berpotensi juga. Karena akan diikuti 45 negara, kemudian juga ada sekitar 200.000 rencana mau datang dari 45 negara, belum lagi ditambah dengan penonton dalam negeri sekitar 2,5 sampai 3 juta orang. Nah, ini kita lihat nih, hotel, restoran, kafe, pusat hiburan, kemudian juga souvenir ini akan bergerak cepat nih di DKI Jakarta. Baik. Jadi dengan komitmen Pak Gubernur, Wakil Gubernur, kami sama yakini bahwa ekonomi Jakarta 2018 akan lebih baik gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin DKI. Semoga 2018 lebih baik. Ya. Jadi tadi diskusi dengan bagaimana DKI ya, karena DKI ini termasuk APBD-nya besar ya. Kemudian juga kantor pusat adanya di DKI gitu ya. Nah, oke, jadi kita udah bicara tentang ekonomi digital. Nah, nanti kita juga akan membahas sedikit mengenai berkaitan sektor pariwisata, di mana ternyata sekarang merupakan pendapatan nomor 3 ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang baru dan itu biasanya dari atas sampai bawah kena dampaknya dan itu punya prospek yang baik. Tapi kita harus break kembali. Ya pemirsa, tetap saksikan Kilas Balik 2017.